Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, smart student. How are you today? Welcome in Bahasa Indonesia class with me, Mem Rika Darmayanti. To find more, please check this out. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan materi kita kali ini yang berkaitan dengan laporan membaca buku. Di sini kita ketahui di dalam membaca buku, sebenarnya kegiatan membaca buku itu bisa disebut dengan literasi. Ya. Nah, waktu kalian kelas 1 dan kelas 2, kita sering melakukan kegiatan literasi bahkan setiap hari, ya. Nah, literasi itu sama halnya dengan membaca buku. Ya. Nah, tapi perlu kalian ketahui, membaca buku itu harus kalian ketahui dulu buku apa. Ya, nah ternyata di dalam membaca buku terbagi dua, yaitu buku fiksi dan non fiksi. Nah, apa itu buku fiksi atau bacaan fiksi? Yaitu untuk fiksi yaitu buku yang bersifat imajinasi, ya, atau sastra dan yang memiliki unsur-unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik itu apa aja? Kita ketahui di dalam unsur intrinsik ada tema, ada alur, ya, ada plot, alur sama plot sama, ada latar, ya, ada perwatakan, dan ada amanat atau tendes. Nah, apa itu unsur intrinsik? Unsur-unsur yang terdapat di dalam cerita. Nah, ada dua, satu lagi unsur ekstrinsik. Apa itu unsur ekstrinsik? Unsur-unsur yang terdapat di luar dari cerita. Nah, buku fiksi itu apa-apa aja, Bu? Yaitu ada novel, ada roman, ada cerpen, puisi, dan lain-lain. Kenapa? Karena memiliki unsur intrinsik, ya. Nah, itu adalah bacaan buku fiksi, ya. Nah, yang kedua adalah bacaan buku non fiksi. Apa itu non fiksi? Yaitu buku atau bacaan yang bersifat ilmiah. Kenapa dikatakan bersifat ilmiah? Karena buku bacaan non fiksi itu benar-benar memiliki fakta. Dia punya dasar, berdasar. Apa dasarnya? Berdasarkan dari hasil observasi, berdasarkan dari hasil pengamatan, berdasarkan hasil dari penelitian. Contohnya apa? Yaitu makalah. Kamu pernah membuat makalah. Lebih sering mungkin di pelajaran IPA. Setelah kalian mengadakan observasi atau pengamatan di lab IPA, kalian pasti ada membuat tugas. Tugas itu dalam bentuk laporan. Ada juga dalam bentuk makalah. Terus ada skripsi. Skripsi ini adalah syarat utama untuk menyelesaikan daripada di bangku perkuliahan. Itu nanti kamu akan alami apabila kamu akan kuliah nantinya dan yang lain-lain. Jadi perlu kalian ketahui di dalam membaca buku fiksi, di dalam membaca terdiri dari buku fiksi dan buku non fiksi. Ya. Nah, di sini perlu saya tekankan bagaimana Bu cara membaca buku supaya mudah memahaminya. Yang pertama kamu lakukan, jangan langsung kamu baca isinya. Kamu ambil sebuah buku bacaan, kamu lihat dari sisi luarnya dulu, mulai dari sampulnya, gambarnya, kamu lihat dulu, kamu pilah-pilah, ya. Terus kamu buka halaman berikutnya, kamu lihatlah mulai dari nama bukunya atau judul buku, kamu lihatlah penulisnya, terus kamu lihat dari bab isinya. Nah, kalau buku itu menarik bagi kamu untuk kamu baca, baru kamu tentukan, kamu pilih, oh buku inilah yang sesuai dengan yang akan kubaca. Ya, paham ya anak-anak? Nah, nanti Ibu akan lanjutkan ke materi berikutnya yang lebih detail lagi, ya. Untuk kali ini mungkin sampai di sini materi yang yang saya sampaikan yang berkaitan dengan laporan membaca buku, ya. Nah, ini ada tugas yang akan Ibu berikan, ya. Tugasnya sederhana, tapi Ibu mohon kepada kalian untuk dapat mengerjakannya dengan baik.
Yaitu yang pertama harus kamu lakukan adalah pilihlah buku bacaan yang cocok atau sesuai untuk kamu sendiri. Agar dapat menambah wawasan. Wawasan apa? Wawasan di dalam kamu berpikir, menilai bacaan-bacaan yang sesuai dengan kemauan kamu dan bermanfaat secara positif bagi pengembangan pribadi kamu. Misalnya ada anak yang suka membaca komik, boleh. Ada anak yang suka membaca buku-buku cerita bersifat remaja, boleh, silahkan ya. Nah, terus yang kedua, setelah kamu pilih buku yang sesuai dengan keinginan kamu, baru kamu tulis judul buku. Ya, ini berkaitan judul buku, nama buku berkaitan dengan daftar pustaka. Ya, di sini hanya Ibu minta judul buku dan nama pengarangnya aja. Padahal kok dalam daftar pustaka itu kan banyak lagi, ada tahunnya, ya kan? Ada penerbitnya. Nah, kali ini Ibu hanya minta judul buku sama nama pengarang. Dan kamu tulis juga daftar isi dari buku tersebut. Hanya itu untuk kali ini tugas kalian. Dan kamu kerjakanlah di buku latihan. Ya nak ya. Oke, sampai di sini. Sampai ketemu di lain